Bayangkan kamu seorang pekerja biasa, memperjuangkan hak teman-temanmu di tempat kerja. Setiap hari kamu berangkat pagi, bekerja keras demi penghasilan yang pas-pasan. Namun di sela-sela rutinitas itu, kamu tak pernah lelah menyuarakan keadilan. Kamu tahu, suara kecilmu bisa berarti banyak bagi mereka yang tak berani berbicara. Tapi suatu hari, kamu hilang begitu saja, tanpa jejak, dan beberapa hari kemudian, tubuhmu ditemukan tak bernyawa di tempat yang jauh dan asing. Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata seorang perempuan muda bernama Marsinah, kisah yang hingga kini masih menjadi misteri, sekaligus simbol perjuangan kaum buruh di Indonesia. Kisah yang menggetarkan hati banyak orang, sebab keberanian dan pengorbanannya melampaui batas-batas ketakutan yang selama ini membelenggu banyak orang. Marsinah bukan hanya nama, tapi juga lambang perlawanan, keberanian, dan harapan akan keadilan yang seharusnya diperjuangkan bersama. Siapa sebenarnya Marsinah? Untuk mengenal lebih dekat sosok ini, kita harus menelusuri jejak hidupnya yang sederhana namun penuh makna. Marsinah lahir di Nganjuk, Jawa Timur, pada tahun 1969. Ia tumbuh di tengah keluarga sederhana, di lingkungan yang jauh dari gemerlap kota besar. Seperti kebanyakan anak di desa, Marsinah belajar hidup mandiri sejak kecil. Ia bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan, namun semangatnya untuk terus belajar dan berjuang sudah terlihat sejak dini. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Marsinah memutuskan untuk merantau, mencari nafkah demi membantu ekonomi keluarga. Hidup membawanya ke Sidoarjo, di mana ia bekerja sebagai buruh di PT Catur Putra Surya, sebuah pabrik arloji yang mempekerjakan banyak perempuan muda sepertinya. Di lingkungan pabrik, Marsinah dikenal sebagai pekerja yang cerdas dan ulet. Ia bukan hanya menjalankan tugasnya dengan baik, tapi juga aktif memperhatikan kondisi rekan-rekannya. Kepeduliannya pada keadilan membuat Marsinah kerap menjadi tempat curhat bagi teman-teman sesama buruh. Namun, Marsinah tak sekadar mendengarkan. Ia berani bertanya, berdiskusi, bahkan menulis catatan-catatan pribadi tentang ketidakadilan yang kerap terjadi di tempat kerjanya. Ia mendokumentasikan berbagai masalah, mulai dari upah yang tak seberapa, jam kerja yang panjang, hingga perlakuan tak adil dari atasan. Marsinah memang tidak banyak bicara di depan umum, tapi ketika ia bersuara, kata-katanya tegas dan jelas. Ia percaya, perubahan hanya bisa terjadi jika ada yang berani memulainya. Dari catatan harian dan keterlibatannya dalam berbagai diskusi sederhana di kantin pabrik, Marsinah perlahan menjadi sosok yang dihormati dan dipercaya oleh banyak rekan buruh. Ia adalah gambaran nyata kekuatan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak buruh di tengah tekanan ekonomi dan sosial yang berat. Untuk memahami lebih dalam mengapa Marsinah begitu gigih memperjuangkan hak-hak buruh, kita harus melihat kondisi pekerja di Indonesia pada masa itu, khususnya di awal tahun 1990-an. Pada masa itu, buruh masih menghadapi banyak tantangan berat. Gaji minimum yang sangat rendah menjadi masalah utama. Para buruh harus bekerja berjam-jam setiap hari, namun penghasilan mereka seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk menabung atau memperbaiki taraf hidup. Kenaikan upah minimum jarang terjadi, dan ketika ada kenaikan pun, nilainya tak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, hak-hak buruh belum benar-benar terlindungi oleh undang-undang. Jaminan sosial hampir tidak ada, dan buruh kerap kali dipecat tanpa alasan yang jelas. Sistem kerja yang diterapkan di banyak pabrik sangat memberatkan. Buruh dituntut untuk selalu produktif, bekerja cepat, dan mematuhi segala peraturan tanpa banyak bertanya. Namun, ketika mereka menghadapi masalah seperti sakit, kecelakaan kerja, atau perlakuan tidak adil, tak banyak perlindungan yang bisa mereka harapkan. Banyak dari mereka yang akhirnya hanya bisa pasrah, menerima nasib tanpa berani melawan. Pada tahun 1990-an, aksi buruh, seperti mogok kerja atau demonstrasi, masih dianggap sebagai ancaman atas stabilitas negara.
Pemerintah dan aparat keamanan sering memandang gerakan buruh dengan penuh kecurigaan. Setiap bentuk perlawanan atau tuntutan yang disuarakan oleh buruh, walaupun dengan cara damai, bisa langsung direspon dengan tindakan represif. Banyak buruh yang takut untuk berbicara tentang ketidakadilan di tempat kerja, karena khawatir akan kehilangan pekerjaan atau bahkan menghadapi ancaman lebih serius. Selain itu, sistem kerja kontrak yang diterapkan di banyak perusahaan membuat posisi buruh semakin lemah. Perusahaan bisa sewaktu-waktu memutus kontrak kerja tanpa harus memberikan alasan yang jelas, dan buruh tidak punya banyak pilihan selain menerima keputusan tersebut. Tidak ada jaminan kerja jangka panjang, tidak ada kepastian tentang masa depan. Para buruh hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian, bekerja keras setiap hari namun tetap saja merasa tak memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Dalam situasi seperti inilah, keberanian Marsinah menjadi sangat berarti. Ia tak rela melihat ketidakadilan terus terjadi, dan memilih untuk memperjuangkan hak-hak rekan-rekannya meski tahu risikonya sangat besar. Ia sadar, perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Seseorang harus memulai, dan ia mengambil peran itu dengan penuh tanggung jawab. Marsinah adalah bagian dari gelombang kesadaran baru di kalangan buruh Indonesia, yang mulai berani menuntut keadilan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Kisah tragis Marsinah bermula dari peristiwa penting yang terjadi pada awal Mei tahun 1993. Saat itu, seluruh dunia memperingati Hari Buruh Internasional setiap tanggal 1 Mei. Bagi para buruh di Indonesia, hari itu bukan hanya sekadar perayaan, melainkan juga kesempatan untuk menyuarakan tuntutan dan harapan mereka. Di PT Catur Putra Surya, suasana mulai memanas sejak pagi. Para buruh merasa semakin tak puas dengan kondisi kerja dan upah yang diterima. Isu utama yang mereka angkat adalah tuntutan kenaikan upah minimum serta penghapusan sistem kontrak sepihak yang sangat merugikan buruh. Pada tanggal 2 Mei tahun 1993, para buruh PT CPS memutuskan melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini bukan keputusan yang mudah, sebab resiko yang dihadapi sangat nyata, mulai dari pemecatan, intimidasi, hingga ancaman fisik. Namun, semangat solidaritas di antara para buruh begitu kuat. Mereka sepakat untuk menyusun surat tuntutan secara kolektif, menuliskan aspirasi mereka dengan jelas dan terperinci. Marsinah menjadi salah satu sosok kunci dalam penyusunan surat ini. Ia dikenal teliti dan cermat dalam merumuskan kata-kata, memastikan tuntutan yang diajukan benar-benar mewakili kepentingan bersama. Aksi mogok berjalan dengan penuh ketegangan. Pihak manajemen pabrik segera merespon dengan memanggil aparat keamanan. Pada tanggal 3 Mei beberapa buruh dipanggil ke kantor militer, yaitu Kodim Sidoarjo. Di sana, mereka diinterogasi dan ditekan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Banyak yang akhirnya menyerah karena takut menghadapi risiko lebih besar. Suasana di kalangan buruh semakin mencekam. Ketakutan dan kecemasan menyebar, terutama setelah berita tentang intervensi militer mulai beredar di antara para pekerja. Marsinah, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang gigih dan tak mudah gentar, merasa terpanggil untuk mencari tahu nasib rekan-rekannya yang dipanggil ke Kodim. Ia memutuskan untuk mendatangi kantor militer itu sendirian. Keputusan ini tidak diambil dengan gegabah. Marsinah tahu, jika ia tidak berusaha mencari kejelasan, situasi di antara para buruh akan semakin memburuk. Ia ingin memastikan bahwa teman-temannya baik-baik saja, dan jika perlu, memperjuangkan hak mereka agar tidak dipaksa mengundurkan diri secara paksa. Namun, setelah Marsinah pergi ke Kodim, ia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di sana. Teman-teman sekantornya mulai cemas ketika Marsinah tak kunjung kembali dan tak bisa dihubungi. Hari-hari berlalu dalam rasa was-was dan ketakutan. Kabar tentang hilangnya Marsinah mulai menyebar, namun tidak ada informasi. Lalu pada tanggal 8 Mei tahun 1993, di sebuah sudut hutan Wilangan, Nganjuk,
ditemukanlah sesosok tubuh perempuan. Tubuh itu adalah Marsinah, seorang buruh pabrik yang sebelumnya telah dinyatakan hilang selama beberapa hari. Kabar penemuan jasad Marsinah menyebar dengan cepat, menyulut gelombang kegemparan di tengah masyarakat. Publik terhenyak, siapa yang tega menghabisi nyawa seorang buruh perempuan yang selama ini dikenal berani memperjuangkan hak-haknya dan hak rekan-rekannya. Reaksi atas penemuan Marsinah tak hanya datang dari lingkungan terdekatnya. Dalam waktu singkat, kasus ini menyedot perhatian publik nasional. Lembaga swadaya masyarakat bergerak cepat, menggalang solidaritas dan mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Para aktivis turun ke jalan, membawa spanduk dan poster bertuliskan nama Marsinah menuntut keadilan. Jurnalis dari berbagai media, baik lokal maupun nasional, berlomba-lomba meliput kasus ini. Tak ketinggalan, mahasiswa dari berbagai kota juga mulai turun tangan, menggelar diskusi dan aksi solidaritas. Kegemparan tak hanya terjadi di dalam negeri. Berita tentang pembunuhan Marsinah melintasi batas negara, menjadi sorotan media internasional. Organisasi buruh dunia, pemerhati hak asasi manusia, dan kedutaan besar negara-negara sahabat mulai menaruh perhatian pada kasus ini. Banyak yang menduga, ada kekuatan besar di balik hilangnya dan tewasnya Marsinah. Apalagi, Marsinah bukan buruh biasa. Ia dikenal aktif memperjuangkan hak-hak pekerja, berani bersuara terhadap kebijakan yang dianggap menindas, dan tak gentar menghadapi tekanan dari penguasa setempat. Kasus Marsinah pun berubah menjadi simbol ketidakadilan yang dialami buruh, dan simbol keberanian untuk melawan. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat mulai membicarakan tentang hak-hak buruh, tentang kekerasan terhadap perempuan, dan tentang pentingnya perlindungan hukum bagi warga negara biasa. Nama Marsinah bergema di ruang-ruang diskusi, di seminar-seminar kampus, di halaman-halaman surat kabar, dan di berbagai organisasi buruh. Semakin banyak orang yang mengetahui kisah tragis Marsinah, semakin besar pula tekanan publik agar kasus ini diusut tuntas. Namun, di balik kegemparan itu, muncul pula rasa takut dan was-was. Banyak yang meyakini, kasus ini bukan sekadar kriminal biasa. Ada dugaan kuat campur tangan kekuatan besar, entah itu pengusaha, aparat, atau pihak lain yang merasa terganggu oleh aktivitas Marsinah dan rekan-rekannya. Publik mulai bertanya-tanya, apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan? Ataukah kasus ini akan menjadi satu lagi misteri yang tak pernah terpecahkan di negeri ini? Sorotan yang begitu besar, baik dari dalam maupun luar negeri, membuat aparat penegak hukum bergerak cepat. Polisi menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Mereka dijadikan tersangka, diperiksa, dan akhirnya diadili di pengadilan. Dalam proses persidangan, para tersangka dinyatakan bersalah. Namun, tak lama kemudian, mereka mencabut pengakuan yang sebelumnya telah dibuat, dengan alasan bahwa mereka mengaku di bawah tekanan dan ancaman. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Apakah benar para tersangka itu pelaku sebenarnya? Atau mereka hanyalah kambing hitam yang dijadikan tumbal demi menenangkan gejolak publik? Banyak pihak, terutama para aktivis dan organisasi buruh, meyakini bahwa ada skenario besar di balik penetapan para tersangka tersebut. Mereka menduga pengakuan itu didapat melalui penyiksaan, intimidasi, atau tekanan psikologis. Laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM membenarkan adanya indikasi keterlibatan pihak militer dalam kasus ini. Komnas HAM menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penangkapan, pemeriksaan, dan persidangan para tersangka. Banyak saksi yang mengaku mendapat tekanan untuk memberikan keterangan tertentu. Bukti-bukti yang diajukan pun dinilai lemah dan tidak meyakinkan. Namun, hingga hari ini, pelaku utama pembunuhan Marsinah belum pernah terungkap secara resmi. Kasus ini seperti berjalan di tempat, meskipun begitu banyak pihak yang mendesak agar kebenaran diungkap. Laporan demi laporan telah disusun, seminar demi seminar telah digelar, namun keadilan bagi Marsinah masih terasa jauh dari harapan.
Kasus ini pun menambah daftar panjang catatan hitam penegakan hukum di Indonesia, di mana korban dari kalangan rakyat kecil kerap kali sulit mendapatkan keadilan. Di tengah jalan terjal yang harus ditempuh untuk mengungkap kebenaran, warisan Marsinah justru semakin kuat terasa. Sosoknya kini telah menjelma menjadi simbol perjuangan buruh dan hak asasi manusia di Indonesia. Nama Marsinah selalu disebut dalam setiap gerakan buruh, dalam setiap unjuk rasa menuntut keadilan dan perbaikan nasib pekerja. Banyak organisasi buruh dan kelompok mahasiswa menamai aksi-aksi mereka dengan sebutan Marsinah Menggugat sebagai bentuk penghormatan dan kelanjutan perjuangan Marsinah. Setiap tanggal 8 Mei para aktivis, buruh, dan masyarakat yang peduli pada keadilan berkumpul untuk mengenang Marsinah. Mereka mengadakan aksi damai, tabur bunga, pembacaan puisi, hingga diskusi publik. Di sana, Marsinah diperingati bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai lambang keberanian, keteguhan hati, dan pengorbanan seorang perempuan biasa yang berani melawan ketidakadilan. Warisan Marsinah tak hanya hidup dalam bentuk aksi-aksi jalanan. Kisah hidup dan perjuangannya telah diabadikan dalam berbagai film dokumenter, buku, artikel, hingga lagu. Banyak penulis, jurnalis, dan seniman menjadikan Marsinah sebagai inspirasi dalam karya-karya mereka. Film-film dokumenter menceritakan tentang kehidupan buruh perempuan, tentang ketidakadilan yang mereka alami, dan tentang keberanian Marsinah menghadapi kekuasaan yang menindas. Buku-buku dan artikel ilmiah mengupas tuntas tentang kasus Marsinah, membedah peran aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam kasus ini. Lagu-lagu perjuangan diciptakan, dinyanyikan dalam aksi-aksi buruh, menggema dari satu kota ke kota lain. Kasus Marsinah juga mengingatkan kita semua bahwa memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia selalu penuh risiko. Namun, di saat yang sama, perjuangan itu bisa membangkitkan kesadaran dan solidaritas yang luar biasa. Dari kasus Marsinah, kita belajar bahwa suara-suara kecil yang selama ini sering diabaikan, ternyata mampu menggemparkan negeri. Keberanian satu orang bisa menjadi api yang menyulut semangat ribuan, bahkan jutaan orang lainnya. Kini, puluhan tahun telah berlalu sejak Marsinah ditemukan tak bernyawa di hutan Wilangan. Namun, namanya tetap abadi dalam ingatan banyak orang. Setiap kali pekerja menuntut upah layak, setiap kali perempuan berjuang melawan ketidakadilan, setiap kali masyarakat menuntut penegakan hukum yang adil, nama Marsinah selalu kembali dikenang. Ia menjadi simbol harapan bahwa suatu saat nanti, keadilan benar-benar akan berpihak pada mereka yang tertindas. Kasus Marsinah juga menjadi pengingat pahit bagi bangsa ini, bahwa sistem hukum yang lemah, aparat yang dapat ditekan oleh kekuasaan, serta budaya impunitas, bisa membuat korban tak mendapatkan hak-haknya. Namun, di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan betapa kuatnya solidaritas masyarakat dalam menuntut keadilan. Gerakan-gerakan sosial yang bermula dari tragedi Marsinah telah berkembang menjadi gerakan yang lebih besar, menyebar ke berbagai daerah, dan melahirkan banyak pemimpin baru di kalangan buruh, perempuan, dan masyarakat sipil. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak generasi muda yang mempelajari kisah Marsinah. Mereka belajar tentang arti keberanian, tentang pentingnya solidaritas, dan tentang perlunya perubahan sistemik agar kejadian serupa tak terulang kembali. Marsinah, yang dulunya hanya seorang buruh pabrik sederhana, kini telah menjadi pahlawan bagi banyak orang yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia. Pada akhirnya, kisah Marsinah adalah kisah tentang keberanian melawan ketidakadilan, tentang pengorbanan seorang perempuan biasa, dan tentang harapan akan masa depan yang lebih baik. Ia mengajarkan kita bahwa meski kebenaran kadang tersembunyi di balik tirai kekuasaan, suara-suara kecil tetap bisa mengguncang negeri. Warisan Marsinah adalah warisan perjuangan, solidaritas, dan harapan. Kasus Marsinah bukan sekadar cerita kelam dalam sejarah Indonesia. Ini adalah cermin tentang keberanian, tentang ketidakadilan, dan tentang perjuangan yang tak kenal lelah.
Kita mungkin tak pernah tahu seluruh kebenarannya, mungkin saja pelaku utama tak pernah terungkap secara resmi. Namun, mengenang Marsinah berarti terus mengingat bahwa suara kecil pun bisa menggemparkan negeri ini, membangunkan kesadaran, dan menyalakan semangat perubahan. Semoga kisah ini membuka mata kita semua, bahwa keadilan adalah hak setiap manusia, dan bahwa perjuangan untuk meraihnya harus terus dilanjutkan, kapanpun dan dimanapun.